Halo gengs, gue Ca. Jadi hari ini kita bakal lihat Asus Zephyrus G14 tahun 2022, sebuah laptop yang dari seri tahun lalu juga udah sangat populer sebagai laptop yang kuat dan compact. Dan kali ini kita coba lihat aja yang seri 2022 ini. Oke, satu hal yang menurut gue bikin eye-catching banget soal laptop ini tuh adalah desainnya, terutama warna putih ini ya. Gak gitu banyak laptop gaming yang gue bisa bilang cantik, tapi yang ini bisa. Mulai dari size-nya di 14 inch yang menurut gue sih sangat sweet spot untuk sebuah laptop yang jadinya enak untuk dibawa kemana-mana tapi tetap punya layar yang nggak kekecilan kayak 13 inch. Desain di atasnya menurut gue clean dan minimalis maupun yang warna putih ini dan yang satu lagi yang warna grey. Abis itu ada logo Asus gitu yang di reflektif warna kayak ungu biru-biru gini dan ya menurut gue sih keren aja. Satu hal yang gue suka lagi itu dia punya tipe hinge yang bikin laptopnya itu agak naik sedikit untuk aliran udaranya di bawah itu lebih lega aja dan juga bikin keyboardnya juga naik sedikit aja tapi jadinya lebih enak aja menurut gue untuk ketik. Nah di belakang ini ada bintik-bintik LED yang pastinya kalian juga kelihatan dari sana dan ya ini untuk dari awal lumayan keren sih ya, kita bisa customize, kita mau taruh apapun, mau taruh tulisan atau gambar gitu semuanya bisa. Tapi ya cuman di awal aja sih, sekarang gua nggak terlalu peduli-peduli banget ya sama belakang yang ini. Kalau kalian suka orang lain itu perhatiin laptop kalian dari jauh dan kalian boleh nyalain aja, tapi buat gua sih ya gua matiin aja. Gue cukup seneng sama pilihan colokan di laptop ini, ada 2 USB-C dan 2 USB-A, ada HDMI juga dan micro SD card. Nah, sebagai orang yang nggak pernah pakai micro SD card sama sekali, gue sebenarnya agak sedikit kesel gitu sih, kenapa nggak full SD card aja, tapi ya kita dapatnya micro SD card di sini. Buat keyboardnya ini juga salah satu hal yang gue suka, ini punya travel distance yang nyaman banget untuk ketik jangka panjang, dan gue suka layoutnya yang compact ini. Ada brightness juga, tapi entah kenapa gue rasa nggak seimbang gitu terangnya antara satu keys dengan yang lain. Dan juga kita ada tombol 4 makro ini yang bisa aja membantu untuk keperluan gaming kita. Dan untuk tombol power buttonnya ini di atas terpisah sama keyboardnya gitu, dan dia tuh udah ada fingerprintnya juga, jadi kita bisa langsung login kalau kita pencet. Trackpadnya juga enak banget, besar banget kali ini, teksturnya yang kaca dan rasanya itu halus banget dan responsif. Gue suka aja mereka tetap kasih kita trackpad yang enak untuk sebuah laptop gaming ya, walaupun sebenarnya sih mungkin rata-rata orang-orang yang pakai laptop gaming bakal lebih seringnya itu pakai mouse, tapi ya punya trackpad yang enak itu nilai plus banget. Lanjut ke layarnya sekarang yang udah di rasio 16:10 di resolusi 2K 2650 x 1600 dan refresh rate-nya itu udah di 120 Hz. Panel IPS dengan akurasi warna yang udah enak banget dari sananya, jadi untuk kerjaan content creator atau sekedar nonton-nonton aja itu udah enak banget. Bisa dibilang ini adalah sebuah layar yang udah bagus banget yang kita bisa harapin dari sebuah laptop gaming. Kerasa premium banget menurut gua, balik lagi karena aspect ratio-nya itu yang udah 16:10. Di atas sini ada webcam yang masih 720p aja ya, dan setahu gua sih versi yang tahun lalu itu nggak ada webcam, jadi ya setidaknya di sini ada lah ya. Nah, tapi yang paling penting dari yang versi tahun 2022 ini adalah performance-nya, karena mereka sekarang udah pakai full AMD. Dengan chipnya di unit review yang gue pegang ini di Ryzen 9 6900HS 8 core 16 thread, yang skor multicore-nya itu lebih tinggi daripada Intel i9 12900H yang ada di Asus ROG Flow yang barusan aja gue ada review. Dan untuk perbandingan lebih, gue juga taruh PC pribadi di rumah gue yang pakai Ryzen 7 3700X. GPU-nya di sini pakai RX 6800 yang sayangnya sih gue belum terlalu bisa bandingin dengan apa-apa ya, karena ini setara dengan RTX 3070, mungkin di bawah sedikit dengan RTX 3080 yang versi laptop. Kalau dibandingin sama RTX 3050 Ti yang ada di Asus ROG Flow kemarin itu ya udah jelas nggak adil lah perbandingannya, karena yang ini udah pasti menang. Untuk main game, gue bisa bilang ini adalah laptop yang aman banget untuk main di resolusi 2K dengan beberapa game yang aman jauh di atas 60 FPS. Untuk game berat kayak Cyberpunk memang di sini FPS-nya agak sedikit rendah, tapi gue coba nyalain Fidelity FX ke Quality dan itu ngebantu banget untuk ngeboost FPS-nya balik lagi di atas 60. Dan kita juga masih ada opsi untuk turunin grafiknya atau turunin ke 1080p kalau misalkan kita pengen dapetin FPS yang lebih. Tapi selain itu, karena ini sistem AMD, jadi kita juga bisa dapat kelebihan tersendiri yang namanya itu AMD Smart Shift Technology.
bikin laptopnya ini bisa mengalokasikan dayanya sesuai dengan aplikasi yang kita pakai. Contohnya pas main game, sistemnya akan alokasi powernya lebih ke GPU, dan juga sebaliknya pas kita jalanin aplikasi CPU heavy, sistem bakal secara otomatis kasih daya lebih ke CPU, jadinya bikin ini overall lebih efisien aja. Satu lagi ada namanya AMD Smart Access Memory atau SAM pendeknya. Ini dimana CPU punya akses penuh ke memori GPU yang memungkinkan komunikasi data lebih cepat dan bahkan kasih boost performance di dalam game yang kita mainin. Jadi inilah keunggulan kalau pakai dua-duanya itu AMD, jadi lebih efisien karena satu ekosistem yang sama. Untuk temperature-nya sih ini bisa naik banget karena speknya yang kuat juga dan desain yang compact. Dengan CPU-nya yang bisa sampai sekitar 96 derajat dan GPU-nya itu sekitar di 88 derajat. Tapi nggak kecekek sistemnya, gue coba biarin main game lama dan GPU clock-nya itu bisa maintain di atas 2000 MHz. Jadi walaupun internalnya ini panas, tapi kita tetap dapetin performa yang stabil. Dan untuk suhu di area keyboard juga anget-anget sedikit sih, tapi bukan sampai nggak nyaman gimana gitu. Untuk tombol WASD-nya itu masih aman banget, tapi emang kalau di deket colokan cas di bagian kiri sini dan juga di bagian atas-atas, itu memang agak sedikit panas. Tapi yang nggak nyaman itu kalau kalian tipenya suka taruh laptop di atas paha karena bawahnya itu panas banget, jadi ya waspada aja. Kipasnya agak sedikit berisik, sekitar di 55 dB gitu, tapi gue pernah dengerin yang lebih dari 60 dB juga, jadi ini masih termasuk oke lah, nggak berisik-berisik banget. Yang jelas gue sih nggak apa-apa kalau memang berisik pas kita lagi push laptopnya ya, kita lagi main game atau lagi rendering gitu. Yang jelas ini kalau gue lagi ngapa-ngapain kayak sekarang, itu silent banget, hampir nggak ada suara sama sekali. Jadi ya gue suka. Jadi untuk baterainya ini di dalam Armoury Crate ada yang namanya MUX switch, di mana itu bakal bikin sistemnya lebih optimal lagi. Kita bisa atur kekuatan lagi untuk bikin baterainya itu makin tahan lama, dan tahan lamanya itu lumayan lama, sekitar kayak 8-10 jam gitulah. Jadi walaupun baterai ini cuma di 76 watt, tapi kebantu karena chipnya yang sudah efisien banget bikin baterainya bisa tahan lama. Tapi MUX switch-nya itu harus dinyalain dulu karena itu bakal bikin laptopnya otomatis ganti ke dedicated graphics card kalau lagi ngapa-ngapain biar irit baterai. Pertama kali gue dapet laptop ini, MUX switch-nya itu mati, jadi itu baterainya cepet banget habis, sekitar 3,5 jam aja udah mati. Jadi ya harus dinyalain dulu. Jadi dengan baterainya yang tahannya lama banget ini, gue jadi ngerasa ini laptopnya hybrid banget ya, bisa berubah dari laptop gaming gitu ke laptop kayak notebook biasa untuk orang-orang misalkan bawa pakai kerja atau cuman santai-santai aja gitu. Bisa bawa ke cafe kerja gitu tanpa harus bawa chargernya yang 200 watt ini. Dan juga kita bisa pakai USB-C chargernya, di sini maksimum sampai 100 watt aja. Jadi masih bisa untuk kerjaan yang ringan-ringan. Di dalamnya kita bisa lihat satu slot RAM DDR5 yang kita bisa tuker. Satunya lagi itu udah ke solder di dalam motherboardnya. Dan di unit yang gua dapetin ini totalnya di 32 GB of RAM. Jadi sebenarnya sih agak sedikit berlebihan untuk main game ya, tapi lumayan juga lah berguna untuk misalkan kayak kerja konten creator kayak gitu. Dan ngomong soal editing, ini performanya juga udah luar biasa kuat banget. Untuk Premiere Pro waktu export video 4K 5 menit di 4 menit 29 detik aja, dan untuk editingnya juga smooth banget dengan previewnya itu full. Abis itu di sini ada NVMe slot yang di sini itu 1 TB dengan kecepatan di 3500 read and write speed. Speakernya 2 di sini dan ini 4 channel, jadi ada 2 lagi di atas, dan menurut gua sini jauh lebih bagus dibanding laptop-laptop gaming yang speakernya itu cuma di bawah 2 aja. Jadi ya coba dengerin aja. Oke, jadi buat gue ini adalah salah satu laptop gaming idaman banget ya, dengan desain yang cakep, compact, tipis, gampang dibawa kemana-mana, dan estetiknya itu kelihatan premium banget, terutama karena displaynya yang udah 16:10 dengan warnanya yang akurat lagi. Jadi untuk kerjaan editing kayak yang biasa gue lakuin itu udah enak banget, dan juga udah powerful banget dengan kedua sistem AMD ini. Dan ini udah bisa lah disebut sebagai laptop untuk main game di resolusi 2K. Dan tetap yang bikin gue impress adalah ini size-nya kecil, ringan, dan compact gitu, kayak notebook biasa aja. Tapi secara keseluruhan gue impress banget sama laptop ini. Cocok banget untuk orang-orang hybrid kayak gue pribadi. Dan kalau kalian juga kayak gitu orangnya, mungkin ini bisa jadi laptop yang sangat cocok. Super good! Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.